ketika kita sudah menolak materi-materi atau sesuatu yang akan kita dapatkan ketika kita bertemu orang baru, kita nggak akan dapat apa-apa ketika kita bertemu dengan orang baru. Kita berlagak bodoh. Semakin kita berlagak bodoh, bukan berlagak bodoh, semakin kita merendah dan merasa kita ini kurang, insya Allah kita akan lebih. Kalau kita ingin mencapai langit, katakannya, maka pantulkan diri kita sampai ke dasar tanah. Maka pantulan kita akan sampai ke langit. Itu kata-kata Bob Sadino yang meskipun mungkin mereka bukan orang-orang kita, tapi kata-katanya bisa kita jadikan sebagai bahan untuk motivasi. Oke, lanjut Pak Rahman. Next. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau mau jujur, inilah kondisi pendidikan di negara kita. Kelas kita ini masih mengadopsi atau masih berbentuk kelas sesuai dengan abad 19. Gurunya itu masih aku. Tapi siswa kita ini sudah abad 21. Maka ini nggak akan sinkron. Inilah perubahan yang dirancang oleh Mas Menteri, Mas Nadiem itu bagaimana kelasnya, gurunya, siswanya, semuanya benar-benar berada di abad 21. Nah, di sini ditekankan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, yang mengatakan bahwa kita belajar, kita mendidik, kita melakukan proses pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kita sudah zaman maka kalau mengajar kita sesuai dengan pola lama, maka nggak akan ketemu dan nggak akan sinkron dan hasilnya pun ya tidak akan Oke, next. Keluar lagi ya. Oke, lanjut. Saya sambil sinyalnya hilang-hilang Pak Rahman ya? Ya, silakan. Ini pertanyaan pemantik kita. Ini kita langsung jurus ke modul ajar Pak Rahman. Ya, betul, nanti kita banyak diskusi. Jadi coba sedikit saya tanya di sini, apa yang Anda ketahui tentang CP? Kemudian yang kedua, pernah kan kita mengembangkan dalam bentuk ATP? Bagaimana keterkaitan antara CP, ATP, dan modul ajar? Kemudian siapa yang wajib mengembangkan ATP dan menyusun modul ajar tersebut? Yang kelima, mengapa perlu menyusun modul ajar? Dan yang keenam, bagaimana cara mengembangkan ATP dan cara menyusun modul ajar? 6 item inilah yang harusnya bisa kita jawab ketika kita belajar pada malam hari ini. Bagaimana kita tahu itu CP, bagaimana kita mengembangkan ATP, kemudian sampai endingnya nanti bagaimana kita bisa menyusun modul ajar atau kalau dulu disebut dengan rencana RPP. Sekarang disebut dengan modul ajar. Oke, next. Ya, next. Nah, di sini sampai detik ini dulu, saya coba ingin diskusi dulu sampai detik ini dan tanyakan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, kira-kira dari rekan-rekan guru-guru agama yang hebat di Kabupaten Sidrap ini, mungkin juga Bukasi, kalau memang ada yang perlu kita bahas sedikit, 1-2 pertanyaan nggak apa-apa, daripada saya menjelaskan panjang, tapi yang lalu kita hilang, kita review sedikit apa yang perlu ditanyakan atau yang perlu dibahas sebelum kita melanjut ke next materi berikutnya. Ya, Bro, terlaut. Jadi siapa tahu rekan-rekan sekalian ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi pengantar ini. Artinya ini baru materi pengantar dari Ustadz Ali tentang inti daripada kurikulum prototipe ini. Oke, kawan-kawan sekalian. Mungkin lanjut saja dulu Ustadz Ali, nanti gitu. sekalian sekalian di akhir baru kita banyak diskusi ya. Oke, dah next Pak Rahman. Oke, ini pedoman pembelajaran yang kita lihat dari Keputusan Menteri nomor 172 tahun 2021. Jadi pedoman pembelajaran itu ada 8, mungkin bisa dibaca. Ini nggak begitu signifikan, yang penting tahu aja. Next Pak Rahman. Oke, next aja. Kita cari yang poin yang penting-penting aja Pak Rahman. Takutnya nanti waktunya terlalu malam.
Next saja Pak Rahman. Oke, mari kita lihat struktur kurikulum yang ada di kurikulum prototype. Yang beda ini apa sih sebenarnya? Jadi yang paling mendasar, yang paling beda adalah yang pertama, kalau dulu di kurikulum 2013 itu, siswa ketika dia masuk di kelas 10, langsung dia harus mengikuti peminatan. Mau ke MIPA maupun di IPS. Itu kalau dulu. Kalau sekarang di kelas 10 itu tidak ada peminatan. Semua masuk dan mendapatkan pelajaran yang sama, maka nggak ada 10 IPA, 10 IPS itu nggak ada. Ini poin yang pertama. Peminatannya di mana? Peminatannya dia di kelas 11-nya. Setelah siswa tersebut berkoordinasi, melakukan konsultasi dengan guru bimbingan konseling. Jadi kembali ke yang dulu. Kalau dulu memang seperti ini, kemudian 2013 kelas 10 langsung peminatan, sekarang di kurikulum prototype ini peminatan adanya di kelas 11. Kemudian yang kedua yang paling beda lagi, kalau dulu ada disebut dengan di kurikulum 2013 ada mapel IPA dan ada mapel IPS. Kalau sekarang ya langsung disebutkan IPA itu apa aja, IPS itu apa aja. Jadi ada mapel fisika, kimia, sebenarnya hanya istilahnya saja. Enggak ada IPA IPS, adanya langsung mata pelajaran. Kemudian sekarang sudah diperbolehkan sistem blok. Contoh, mapel IPA. Itu ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, di situ 6 jam. Mau sistem blok umpamanya, ngeblok 1 kali pertemuan 6 jam, tapi semua guru masuk, guru IPA masuk, guru biologi masuk, guru fisika masuk, guru kimia masuk, belajar bareng, tim teaching kalau dulu, ini sekarang sudah diperbolehkan kembali di kurikulum prototype ini. Tapi ini sifatnya opsional, boleh mengambil ini, boleh mengambil sistem yang contoh umpamanya kayak dulu 2 jam biologi, 2 jam fisika, 2 jam kimia. Ini yang sedikit menonjol perbedaan. Hal ini nanti akan dikupas lagi ketika Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan dari komite pembelajaran yang sudah melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Kemudian untuk struktur kurikulumnya atau kaitannya dengan jam, jadi untuk agama saya fokus ke agama dulu aja lah. Agama tetap mendapatkan 3 jam. Tapi asumsinya yang dilaksanakan secara tatap muka dan fokus mengajar kita hanya 2 jam. Yang 1 jam disebut dengan proyek. Jadi kita ditugaskan dalam setiap 1 tahun itu ada 2 proyek yang harus kita laksanakan. Proyek ini kalau yang sudah berjalan selama ini itu dikelompokkan dalam 1 minggu. Jadi tetap kesehariannya mereka tetap mengajar 3 jam agama, tapi nanti di 2 minggu terakhir dalam 1 semester itu dia menggarap proyek. Proyeknya itu apa? Boleh kewirausahaan, boleh berkebinekaan global, boleh Bhinneka Tunggal Ika. Nanti proyek itu diambil dari profil pelajar Pancasila. Ini mungkin istilah baru lagi. Jadi di kurikulum prototipe ini ada istilah profil pelajar Pancasila. Dan ini menjadi ending tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kurikulum prototipe ini. Bagaimana mewujudkan siswa-siswi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, berpikir kritis, dan yang terakhir dia kolaboratif. Jadi 6 profil pelajar Pancasila ini harus melekat dalam diri seorang murid, sehingganya ketika itu sudah ada, itu disebut dengan sukses pembelajaran. Artinya ini menguntungkan guru agama. Kenapa? Karena akhlak atau perilaku atau karakter itu menjadi domain dalam penentuan kesuksesan pembelajaran dalam kurikulum prototipe ini. Oke, next. Oke, lanjut. Ya, berikutnya mungkin saya akan jelaskan lebih menjurus lagi terkait dengan tadi yang saya sampaikan terkait dengan CP, ATP, TP, kemudian glosarium dan yang lain sebagainya. Pak Rahman, lanjut aja dulu. Di slide yang
CP tadi Yes. sudah capaian pembelajaran tadi sudah. Iya. Next dulu aja, next. Nah, biar agak nanti di sesi tanya jawab aja. Terus lagi. Ini satu lagi. Bekas gigi kita tadi, jangan gigi langsung. Nah, di sini. Ya. Kawan-kawan, jadi alur tujuan pembelajaran kita ini yang sehingganya nanti akan menolakkan sebuah modul ajar. Yang pertama, harus dipahami bahwa sekarang ini ada yang disebut dengan CP atau capaian pembelajaran. Ya, di situ ada 2 elemen, 3 CP, 4 tujuan, 5 profil, 6 alokasi waktu, 7 kata kunci, yang 8 glosarium. Ini istilah ini mari kita pahami satu persatu. Jadi, setiap fase itu sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Contoh gini, ada fase fase A sampai fase F. Jadi materi entah itu PAI, seluruh mata pelajaran itu sekarang disebut dengan istilah fase. Fase A itu untuk tingkatan kelas 1 SD. Fase B untuk kelas 1, untuk kelas 2 SD. Kemudian lanjut sampai ke fase E itu untuk kelas 10 atau kelas 1. Dan fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Sekali lagi fokus kita di fase E dan fase F. Fase E untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA, fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Apa sih maksudnya fase itu? Dari masing-masing fase itu ada disebut dengan CP atau capaian pembelajaran. Sekali lagi, dari masing-masing fase itu, Kementerian Pendidikan itu memberikan namanya CP atau capaian pembelajaran. Kalau dulu mungkin disebut dengan KD. Jadi kalau Bapak Ibu dulu mengenal dengan istilah kompetensi dasar yang sudah ada dari sana, yang kita tidak bisa membuat itu, maka sekarang istilah KD itu diubah menjadi CP, capaian pembelajaran. Cuman kalau KD dulu sudah dibentuk secara detail, diurutkan dan dibentuk dalam susunan 1, 2, 3, tapi kalau CP ini satu paragraf besar yang tugas kita nanti dari satu paragraf CP tadi kita harus membedah menjadi TP atau tujuan pembelajaran yang nanti akan ditelurkan dalam bentuk ATP, alur tujuan pembelajaran. Enaknya ngomong, kalau dulu disebut dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi, kalau sekarang disebut dengan TP atau ATP. Saya ulang lagi, Kementerian membuat CP, yang ini nggak bisa dirubah, ini langsung dari sana, sesuai dengan permen. Dari CP itu kita diminta untuk memecahnya menjadi TP dan ATP. TP itu tujuan pembelajaran, ATP itu alur tujuan pembelajaran. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu masih dipecah dalam bentuk pecahan-pecahan kecil-kecil dalam bentuk umpamanya IPK. Tapi kalau sudah ATP itu sudah diurutkan, mana yang diajarkan pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang sampai di terakhir atau semester terakhir itu sudah dalam bentuk ATP. Tugas kita bagaimana nanti di pembuatan modul ajar itu memecah dari CP dipecah menjadi TP dan diakhirkan menjadi ATP. Oke, dilihat di situ. Jadi dari CP di situ langsung di TP langsung profil. Sebenarnya di situ ada ATP dulu, alur tujuan pembelajaran agar runtut dulu di situ. Kemudian yang poin kelima itu profil pelajar Pancasila. Jadi dari masing-masing tujuan pembelajaran yang kita buat tadi, dia menjurus ke profil pelajar Pancasila yang mana? Yang 6 tadi, mandirikah, bergotong royokah, berkebinekaan globalkah, atau buka berpikir kritis, atau beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Ini setiap kegiatan kita, setiap kita membuat TP tadi harus mengerucut ke profil pelajar Pancasila yang mana. Seperti biasa, setelah itu kita buat alokasi waktu, kata kunci, contoh nih, siswa mampu mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, atau ayat suci Al-Quran surat apa dengan baik dan benar. Itu kata kuncinya apa? Al-Quran umpamanya. Kemudian di situ ada kata-kata glosarium. Glosarium itu sesuatu yang baru bagi siswa, bukan bagi guru.
Mungkin bagi guru kata-kata tajwid itu sesuatu yang biasa, tapi kita katakan siswa itu baru dengar istilah tajwid, maka kata tajwid tadi masuk di kolom glosarium. Apalagi umpamanya tafsir, mungkin kita biasa, tapi siswa mengatakan menurut kita siswa kita ini masih asing dengan kata tafsir, maka di situ glosariumnya, di situ ada kata-kata tafsir. Ini hanya untuk menekankan bahwa kita perlu menjelaskan lebih detail kata-kata itu kepada siswa. Pak Rahman. Ya, oke. Ya, saya coba kita diskusi dulu sebelum kita melanjutkan. Saya takutnya nanti terlalu banyak saya jelaskan, nanti malah nggak dapat apa-apa, rugi. Saya minta diskusi dulu yang kira-kira masih dibingungkan yang mana gitu, Pak Rahman. Oke, kawan-kawan sekalian, itu tadi beberapa penjelasan yang sudah diberikan oleh narasumber kita, Ustadz Ali. Siapa tahu ada yang ingin bertanya terkait dengan kurikulum prototipe ini, kami persilahkan. Silakan. Tapi Pak Rahman. Ya, silakan Ibu Fatimah. Ya, silakan Ibu Fatimah. Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak pemateri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak, kebetulan saya masuk di program guru penggerak masih sementara. Yang kami sudah pelajari di sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Cuman kemarin untuk pembuatan pembelajarannya itu masih terkait dengan penerapannya terhadap peserta didik, bagaimana melibatkan peserta didik itu sendiri untuk untuk istilahnya merdeka belajar lah. Cuman untuk pembuatan pembelajaran berdiferensiasinya ini kami masih berpedoman dari kurikulum 2013. Nah, yang saya perhatikan tadi yang Bapak sampaikan di situ tadi yang CP, ATP. Nah, pertanyaannya di sini untuk pembuatan modul ajar nanti apakah berdasarkan seperti itu atau langkah-langkahnya seperti itu? Kemudian kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi di program itu kaitannya dalam yang tadi alurnya itu bagaimana Pak? Kemudian ada juga yang saya dengar penerapan nanti katanya kurikulum ini misalnya pelajaran agama dalam 1 tahun misalnya bisa kita ambil secara bersamaan katanya untuk satu tahun itu kan enggak seperti sekarang bilang semester 1 Gimana Pak Rahman, langsung ditanggapin atau gimana? Halo, ya langsung ditanggapi saja Pak Ali. Silakan. Langsung. Nah, jadi ada lagi guru penggerak, ada lagi pelatih ahli, ada lagi komite pembelajaran, tidak teledor dengan aplikasi SIM PKB. Jadi mohon rekan-rekan Dewan Guru Agama ini sering membuka SIM PKB karena semua program oleh Kemendikbud karena ada di aplikasi SIM PKB. Jadi kita akan ketinggalan jauh. Contoh sekarang program guru penggerak. Kalau kita nggak masuk SIM PKB, maka kita nggak akan bisa ikut program guru penggerak. Dan antara guru penggerak dan sekolah penggerak ini suatu yang berbeda. Jadi tidak harus yang ikut guru penggerak itu yang sekolahnya sebagai sekolah penggerak. Ini yang pertama. Dan sekolah penggerak pun tidak harus memiliki guru penggerak. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Tadi kasus dari Bu Fatimah tadi, dia seorang guru penggerak, tapi di sekolahnya bukan sekolah penggerak, belum melaksanakan kurikulum prototipe. Maka Ibu jangan melaksanakan kurikulum prototipe dulu. Ikuti sekolah, di sekolah Bapak Ibu bertugas. Kalau Ibu masih pakai kurikulum 2013 di sekolah Ibu, ya silakan pembuatannya bukan modul ajar dulu, tapi masih RPP. Ketika Ibu nanti
belajar. Jadi sedikit pun tidak menyinggung modul ajar bahkan, karena memang ini sesuatu yang berbeda. Jadi Ibu Fatimah tadi menyebut masalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi gini, seorang guru penggerak ini seyogyanya ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu menerapkan sistem merdeka belajar. Artinya apa? Kita harus menganggap siswa itu sesuatu yang sudah memiliki kompetensi. Jadi guru itu tidak memberikan kompetensi, tapi menyiapkan lahan untuk mengembangkan kompetensi seorang siswa. Maka dari itu, siswa tentunya dari rumah dia memiliki kompetensi yang berbeda. Contoh si A, dia punya kehebatan dalam hal penglihatan. Sehingga ketika dia melihat sesuatu, dia langsung bisa menerjemahkan, langsung bisa menjelaskan apa yang dia lihat. Si B, dia cepat menangkap sesuatu yang dia dengar. Si C, dia melihat juga nggak cepat, mendengar juga nggak cepat, dia sukanya apa? Dia sukanya membaca sendiri fokus. Lah guru ketika masuk kelas, di sini tidak bisa serta-merta mengajar sesuai dengan keinginan guru tanpa memandang kompetensi yang ada dalam siswa tadi. Makanya guru harus menerapkan disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang berbeda, pembelajaran yang menyesuaikan kompetensi anak. Nah, prakteknya adalah Ibu atau Bapak yang ada di sini ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi harus selalu membuat kelompok-kelompok dalam kelas tersebut. Tentunya pengelompokan itu berdasarkan kompetensi siswa. Oh, kelompok si A ini paling cepat menangkap pembelajaran jika dia melihat sebuah video. Kelompokkan video. Kelompokkan sendiri, oh ini sini, ini sana. Lah ketika kita masuk, yang suka dengan video, ya sajikan dengan dalam bentuk video. Yang suka dengan membaca, ya sajikan dalam bentuk bacaan. Yang suka dengan mendengar, sajikan dalam bentuk pendengaran. Terus bagaimana? Ya ini tugas kita. Maka saya sepribadi, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini nggak cocok kalau dilaksanakan di kelas, harus di ruang terbuka. Kalau saya terus terang, sering saya bawa ke masjid. Dia lebih luas, lebih longgar, ada yang di serambi masjid, ada yang di depan, ada di mana. Tapi kalau nggak memungkinkan bawa ke lokasi di bawah pohon rindang atau di taman bagaimana. Ini ketika kita menjadi guru penggerak harus bisa berekspresi seperti itu. Jadi garis bawahnya Bu Fatimah, Ibu tetap melaksanakan kurikulum 2013 karena sekolahnya melaksanakan itu, tapi nanti ketika ada kegiatan berdiferensiasi, ya laksanakan tetap mengadopsi pakai dengan RPP sebagai perangkat pembelajaran. Dan sekali lagi terpisah antara guru penggerak, sekolah penggerak nanti akan dikenal dengan istilah pelatih ahli. Jadi orang yang latih sekolah penggerak itu namanya pelatih ahli. Kemudian di dalam sekolah penggerak itu nanti akan dipilih namanya komite pembelajaran di masing-masing mata pelajaran. Contoh agama, siapa komite pembelajarannya? Si A, fisika, si B, matematika, si C, itu udah masing-masing. Itu nanti akan Bapak Ibu temui ketika Bapak Ibu atau sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum prototipe atau sudah mengikuti program sekolah penggerak. Itu Pak Rahman sekilas. Mungkin ada tambahan dari Pak Rahman, ya dipersilakan Pak Rahman. Karena saya yakin Pak Rahman pun sudah tahu ini sebenarnya. Atau Bu Fatimah langsung, gimana Bu Fatimah? Mungkin Pak Rahman sinyalnya masih kurang kondusif. Oke Bu Fatimah, bagaimana dengan pembalik dari Ustadz Ali? Oh iya Pak, terima kasih. Karena kami baru masuk modul 2 Lokakarya yang berapa Ibu? Ya. Lokakarya berapa? Kemarin baru lokakarya keempat. Oh iya. Modulnya sampai modul kedua. Terakhir kemarin. Masih panjang Ibu. Masih panjang. Karena 9 bulan kita kayak orang mengandung pokoknya. Dan Pak Rahman, kawan-kawan kalau bisa upayakan ikut program guru penggerak ini Pak Rahman, karena ke depan ya kepala sekolah akan direkrut dari sini. Iya benar. Kalau bisa ya guru-guru agama ini bisa jadi kepala sekolah lah. Iya. Bisa membuat perubahan di sekolahnya masing-masing. Sama seperti yang narasumber ini sisa menantikan SK ini beliau. Jadi di usia yang sangat muda, ya, kelahiran 83, beliau sudah cakep loh. Sisa 86 saya Pak Rahman. 86, maaf 86. Nah. Oke,
Kawan-kawan sekalian masih ada yang ingin diperjelas lagi terkait dengan ini tadi yang sudah diterangkan kurikulum penggerak ini. Oke, silakan Ibu Neti. Ini Ibu Wakil Sekretaris AGPA ini, Ustaz. Silakan Ibu Neti. Oh ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salam kenal dari GPI Sidrap, Bang Ali Kurniawan. Jadi terkait dengan yang dijelaskan tadi, jujur saya tidak sedikit bingung, tapi banyak bingung terkait dengan kurikulum. Harus bingung. Iya, dan memang kita harus bingung. Jadi ini beban belajar. Ini kan kemarin beban belajar itu kan diatur dari Kemendikbud itu, misalnya kayak K13 itu 4 jam pelajaran per minggu untuk K13 untuk SD. Iya. Prototipe ini apakah ini masih tetap diatur seperti itu, beban alokasi waktu untuk mata pelajaran setiap pelajaran, apakah itu masih tetap diatur? Kemudian tadi kalau saya tidak salah dengar tadi Bang Ali sempat menjelaskan bahwa itu ada 3 jam, 2 jam itu untuk tatap muka reguler dan 1 jam itu untuk proyek kalau tidak salah. Berarti kalau seperti itu berarti nanti ini itu sudah diatur, apakah itu sudah paten itu bahwa hanya 3 jam pelajaran untuk mata pelajaran agama atau seperti apa? Jujur kami masih bingung di sini, Bang. Jadi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Ya. Baik. Oke, Ustaz Ali, ini jangan sampai setelah kurikulum prototipe diterapkan, jangan sampai ada perubahan loh, perubahan alokasi waktu untuk jam pelajaran agama itu. Ya, barangkali Ustaz Ali bisa jelaskan ini. Baik, jadi tadi tingkat SD ya Pak Rahman ya? Nah itu tadi guru SD. Ya, jadi gini, setiap mata pelajaran ada 1 jam yang harus dia laksanakan untuk melaksanakan proyek, membuat program dalam bentuk proyek. Penerapan ini masing-masing sekolah beda-beda. Kalau di sekolah saya sebagai sekolah penggerak yang telah berjalan kemarin, jadi pembelajaran tetap sesuai dengan jamnya masing-masing. Ya 4 jam, 4 jam, 3 jam, 3 jam, sesuai dengan kurikulum 13, tidak ada perubahan. Tapi nanti di akhir, karena proyek ini selama 1 tahun harus dilaksanakan minimal 2 kali. Di akhir dikelompokkan selama 2 minggu, fokus untuk nggarap sebuah proyek ya, yang diikuti oleh seluruh guru mapel. Jadi seluruh guru mapel di 2 minggu ini off untuk kegiatan belajar mengajar di kelas, tapi semuanya fokus menggarap sebuah proyek. Kalau yang sudah diterapkan di sekolah saya kemarin, proyeknya proyek profil pelajar Pancasila. Sebuah proyek, sebuah kegiatan yang dilaksanakan di lapangan, kayak kadang di kelas, yang di situ tujuannya membentuk karakter anak yang fokus bisa membentuk karakter berkebinekaan global. Saya ambil 1 kemarin, berkebinekaan global. Apa yang dia lakukan? 1, dia saling berkolaborasi dengan antar suku, karena berbagai macam suku yang di sekolah kami. Ada juga kolaborasi dengan berbagai macam agama. Bagaimana mereka bisa menerima perbedaan itu? Dengan cara apa? Diskusi segala macam, ini proyek kita kemarin. Kemudian ada yang menerapkan proyeknya kewirausahaan. Bagaimana siswa tersebut dia berbakat untuk berwirausaha, seperti membuat kue segala macam. Ini seluruh guru selama 2 minggu itu garap ini dalam 1 waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena 3 jamnya atau 4 jamnya kemarin sudah fokus, nggak diambil 1 jam. Ini ada yang melaksanakan seperti itu. Ada juga guru-guru, setiap guru melaksanakan proyek sendiri-sendiri. Contoh, ketika dia ngajar agama 4 jam, maka dia tatap mukanya di kelas 3 jam, 1 jamnya dia mencicil proyek. Pokoknya proyeknya digarap dalam kurun waktu berapa jam. 1 jam itu buat apa dulu, 1 jam itu buat apa dulu. Ini ada yang seperti itu. Dan detailnya nanti Bapak Ibu, saat nanti sudah dilaksanakan kurikulum sekolah penggerak, ini akan disampaikan juga, akan diadakan diklat juga selama 7 hari untuk menggarap ini. Jadi kalau sekarang memahamkan dalam waktu 1 jam, 2 jam saya memahamkan, saya nggak akan mungkin bisa
Dan kalau Bapak Ibu sudah bingung, itu berarti saya sudah masuk. Karena berarti sudah ada sesuatu yang sudah masuk, tapi masih campur-campur. Nanti akan spesifiknya nanti ketika lebih panjang lagi waktunya. Jadi Bapak Ibu Siti tadi, jangan khawatir, nanti tetap aman 4 jamnya untuk PAID SD atau 3 jamnya untuk SMA. Namun nanti akan disisihkan 2 minggu terakhir sebelum semester atau mungkin di awal semester ini bebas sekolah tersebut melaksanakannya itu untuk menggarap sebuah proyek yang dilaksanakan bareng-bareng atau mungkin nanti kepala sekolah membuat kebijakan proyeknya dilaksanakan secara mandiri oleh guru mapel masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi, jangan takut kurang jam. Karena di Permen berapa saya lupa, Menteri sudah mengatakan bahwasanya jika ada guru yang cair sertifikasinya pada saat kurikulum 2013, kemudian ketika dilaksanakan kurikulum prototipe atau kurikulum paradigma baru, kok kemudian jamnya kacau sehingga nggak cair, maka berhak mengajukan ke kementerian bahwa dia wajib dicairkan. Jadi intinya, perubahan kurikulum ini tidak akan mengganggu jam sertifikasi Bapak Ibu dan tidak akan mempengaruhi cair tidaknya sertifikasi. Jikalau kemarin ketika kurikulum 2013 cair, maka yang kurikulum prototipe ini wajib cair juga dan tidak boleh tidak dicairkan gara-gara kurang jam. Itu Pak Rahman. Saya kira di situ yang jadi trennya itu tadi, tetap dicairkan sertifikasi. Karena kan kekhawatirannya itu udah ada teman-teman di situ sebenarnya. Permennya itu. Siapa tahu katanya setelah melakukan perubahan peralihan kurikulum tiba-tiba jam mengajar kami menjadi berkurang. Kurang, sertifikasi kan? Ini kan sudah ada penekanannya di situ. Itu lihat senyum-senyum. Tetap harus kan? Dicairkan. Ya. Oke, kawan-kawan sekalian, barangkali masih ada yang hendak ditanyakan lagi. Nah, ini semakin hot kayaknya ini. Oke, masih ada sebelum atau masih ada materi Ustadz Ali yang mau dilanjutkan? Mungkin kita langsung lari ke modul ajar ya. Untuk sekilas tahu aja. Modul ajar. Gimana kawan-kawan? Ada yang tanya dulu atau langsung ke modul ajar? Ya, sedikit nih. Lanjut. Apa itu? Niloka, ya, napakatukong niloka, sa pamani, napakatukong ipong Allah Ta'ala si bawah, si Nungrina, ilang sa pamasina. Engkar di Macarama Stasul nih karo. Oke. Ustaz, saya ingin konfirmasi sedikit. Silakan. Ya. Kita dengan saudara-saudara kita. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Tapi Pak Ali, bukannya saya pesimis atau apa dan lain sebagainya. Kita pahami bersama bahwa kurikulum ini terus terang saja baru malam ini saya dapatkan informasinya, kurikulum prototipe. Tentu ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah hasil evaluasi dari penerapan kurikulum 2013 yang selama ini diterapkan pada periode kepemimpinan setiap menteri. Ya. Kira-kira Bang Ali, menurut Bang Ali ini ke depannya seberapa besar kira-kira bahwa kurikulum ini akan bertahan, karena tidak bisa jadi dipungkiri bahwa setiap pergantian kepemimpinan kayaknya selalu ingin ada terobosan-terobosan baru, padahal tujuan utama kita dari pembelajaran itu adalah bagaimana memahamkan siswa. Tujuan artinya tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Kira-kira Bang Ali, menurut Bang Ali ini kan artinya kita harus realistis juga kan. Maksudnya 2 tahun ke depan ini kan ada peralihan kepemimpinan lagi. Ya, seperti kemarin kurikulum 2013 belum tuntas selesai. Nah, ada lagi kurikulum baru. Kira-kira bagaimana menurut Bang Ali ini ke depannya? Ya. Terima kasih. Cukup?
Jadi kok setiap kali ada pergantian kepemimpinan ada lagi pergantian kurikulum. K13 ini belum tuntas untuk kita pelajari setelah beberapa kali melakukan revisi. 3 kali kayaknya loh berganti lagi ke kurikulum baru. Gimana kira-kira itu Ustaz Ali? Baik. Jadi gini. Dari Pak siapa tadi, Ustadz siapa? Pak Zulkifli. Zulkifli. Ya. Mas Ustadz Zulkifli. Jadi apa yang Ustadz sampaikan malam hari ini atau Ustadz tanyakan atau Ustadz konfirmasi itu saya yakin dalam benak semua kawan-kawan pun sama. Ini satu hal yang harus kita pahami. Tapi di awal tadi kita sampaikan, jikalau kita tidak bisa mengikuti perubahan yang ada dalam sebuah proses, maka kita akan tertinggal. Karena mau nggak mau akan selalu ada perubahan. Dan sekarang ini kurikulum prototipe ini sebenarnya tidak beralih dari kurikulum 2013 sebenarnya. Tapi banyak sekali kurikulum 2013 yang ditarik lebih menjurus lagi di pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ini kalau di guru penggerak ini akan nyambung ke sana. Jadi bagaimana kurikulum 2013 yang kemarin ini masih sifatnya lepas dari pemikiran siapa, setelah digali oleh Mas Nadiem, ternyata lebih tepatnya kurikulum ini yang 2013 ini dibawa ke pemikirannya tokoh pendidikan awal negara kita disebut dengan Ki Hajar Dewantoro. Yang mana terbukti pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu sudah diserap oleh negara-negara lain, itu terbukti sukses melaksanakan kurikulum itu. Nah, Mas Nadiem ini intinya ingin membawa ke sana. Jadi kalau kita nggak menerima perubahan yang diberikan Mas Nadiem ini, ya kita akan tertinggal nantinya. Sehingga kita acuh, kita nggak ingin mengikuti itu, dan kita nggak akan ikut berkiprah dalam perubahan kurikulum itu sendiri. Yang rugi siapa? Yang rugi ya mungkin ya kita sendiri sebagai seorang guru agama yang mungkin pesimis. Dan ini nggak sedikit Pak yang seperti ini. Banyak sekali, bahkan di sekolah saya ketika saya menyampaikan ini ya mereka pun pertanyaannya mayoritas seperti itu. Ini kurikulum apa lagi? Mau dibawa kemana lagi kita ini? Dan nanti endingnya mau kemana lagi? Ujung-ujungnya nanti bubar ketika ganti menteri. Saya jawab, kalau kita nggak mengikuti ini, kita akan ketinggalan. Maka sebaiknya mau nggak mau kita ikuti pemikiran ini aja, kita pelajari sambil jalan. Kalau ada sesuatu yang masih sama dengan yang kemarin, ya kita laksanakan aja hal yang sama. Tapi jangan kita nggak mengikuti. Jadi tetap kita sebagai guru agama ini yang saya tekankan kemarin ke kawan-kawan guru agama, jangan sampai kita acuh dengan perubahan ini. Dengan kita acuh dengan perubahan ya kita akan tertinggal. Itu aja sebenarnya yang kata kuncinya. Karena banyak istilah-istilah yang berbeda di kurikulum prototipe ini yang sebenarnya isinya sama dengan kurikulum 2013. Tapi kalau kita nggak mempelajari itu, orang ngomongin sekarang ini kurikulum prototipe yang seperti ini kan ya kita nggak bisa ngikut ngobrol gitu. Yang sehingganya apa ya kita nggak bisa ikut berkecimpung di dalamnya. Kita nggak bisa ikut berada dalam perubahan itu. Dan perubahan itu lebih baik apa tidak? Ya saya sendiri pribadi yakin setiap perubahan itu harapannya tentunya lebih baik. Karena sudah digodok oleh beberapa profesor, berbagai macam ilmuwan, kalau toh itu kok nggak lebih baik, mungkin kitanya yang menerima perubahan itu belum tuntas, belum maksimal. Jadi kalau sampai kapan kurikulum itu akan bertahan, ya mungkin kalau sampai berubah menteri nanti ganti lagi, penyempurnaan lagi, ya kita ikutin lagi. Ya itu mau nggak mau konsekuensi kita yang ada di bawah seperti ini. Mungkin itu Pak Rahman, ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan sampai kapan kita akan bertahan dengan kurikulum ini. Oke, kita kembali ke ini. Jadi langsung di mana ini Ustaz Ali? Konsep modul ajar ini. Ya, mungkin langsung ke Excel aja, Pak Rahman, di file Excel saya yang langsung ke modul ajar Pak Rahman. Oh iya sebentar. Nah ini dulu nggak apa-apa, ini dulu. Ini dulu nggak apa-apa. Jadi modul ajar itu minimal bisa mencantumkan 3 poin.
informasi umum. Ini pengganti RPP ya ceritanya di prototype. Jadi RPP itu sekarang disebut dengan modul ajar. Iya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kurikulum prototype, kita jangan ngomong RPP lagi, tapi ngomongnya disebut dengan modul ajar. Di mana di modul ajar itu ada 3 komponen yang harus ada di dalamnya: informasi umum, inti, lampiran. Iya. Informasi umum ada 6, inti ada 6, lampiran ada 4. Ini nanti bisa dibagilah ke kawan-kawan. Ini apakah ini harus ada semua? Ini opsional. Umpamanya modul ajar Bapak Ibu, informasi umumnya hanya ada identitas dan kompetensi awal, ya nggak apa-apa. Ini yang disebut dengan Merdeka Belajar tadi. Tapi yang paling poin di situ ada tujuan pembelajaran di sesi atau di komponen inti, dan ada asesmen di lampiran. Jadi tidak mengikat lagi seperti yang kemarin kan di K13 ada 13 komponen RPP itu yang harus terpenuhi. Sekarang ini tidak mengikat lagi. Oh, tidak seperti itu. Mengikat. Jadi semua opsi, semua item-item ini adalah bersifat opsional saja sesuai dengan kebutuhan. Opsional, ya betul. Jadi sebenarnya enak, kita lebih dimudahkan. Jadi ini barangkali yang jadi titik intinya bahwa ternyata modul itu ada komponen yang memang diberikan sebagai platformnya, tetapi itu bersifat opsional, tidak mengikat. Oke, kebutuhan. Oke? Iya. Yang ini? Enggak ya. Langsung ke Excel aja. Itu next saja, nggak perlu. Kita langsung di Excel aja. Kita langsung menjurus cara memecah CP menjadi beberapa bagian. Oh iya. Excel ini. Ini ya, Mas Ali. Ini. Iya. Tapi belum muncul ya tempat kita. Oke, ke yang pertama yang saya kasih blok warna, Ustaz. Yang satu. Halo. Ya, itu ada kelas 10 dulu aja. Ya, kelas 10 ya. Oke. Ini. Di bagian yang kelas 10 ya. Pasti kalau memang masih ada di sini. Jadi sekali lagi, kementerian atau Kemendikbud itu memberi kita dalam bentuk CP atau capaian pembelajaran. CP itu di masing-masing fase ada. Fase A untuk kelas 1 apa ada. Kemudian fase B untuk kelas 2 ada. Sampai dengan fase E untuk kelas 10 fasenya seperti ini. Jadi yang saya tampilkan, yang saya blok kuning ini fase kelas 10 CP-nya itu. Jadi kalau kita baca satu persatu, seluruh paragraf itu sebenarnya gabungan dari masing-masing KD kalau saya lihat. Diramu jadi satu dalam bentuk satu paragraf disebut dengan CP. CP di fase E itu untuk kelas 10. CP di fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Saya ulang lagi. Ini sedikit tahu aja dulu, nanti kalau ada pendalaman lagi akan nyambung. Fase E atau CP di fase E untuk kelas 10, CP di fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Oke, yang tadi Pak Rahman, share screen-nya dibuka. Ya, yang saya blok kuning ini fase untuk kelas 10, fase E. Dari satu paragraf ini bagaimana kita bisa menelurkan dalam bentuk tujuan pembelajaran. Jadi selama kelas 10, kita ngajar kelas 10, maka target seorang guru bagaimana bisa sukses membawa siswa paham dengan CP yang ada di situ. Makanya dari CP yang satu paragraf yang banyak tersebut dipecah-pecah menjadi tujuan pembelajaran. Oke, naik sedikit Pak Rahman, kita lihat di bawahnya. Coba saya perlihatkan kolom-kolomnya di situ. Di kolom itu saya sudah buat, di situ ada nomor, ada domain elemen, ada alur capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran.
itu saya pecah dari CP yang ada di atas itu. Domain atau elemen kita tahu bahwa di setiap tingkatan kita dipecah menjadi 5 elemen atau 5 aspek kalau dulu. 1, aspek Al-Quran hadis. 2, aspek akhlak. 3, aspek fikih atau bisa dibolak-balik. Kemudian aspek akidah dan aspek sejarah atau tarikh. Saya ulang lagi. Jadi ada 5 aspek dalam 1 tahun pembelajaran, baik di kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Kalau dulu aspek, sekarang disebut dengan istilah elemen. Elemen Al-Quran hadis, elemen akidah, elemen fikih, elemen apa lagi? Mohon maaf lupa. Akhlak, dan elemen tarikh atau sejarah. Ya, jadi pembedahan itu kita kenal disebut dengan membuat tujuan pembelajaran. Ya. Atau enaknya ngomong, kalau dulu membedah dalam bentuk dari KD dibedah dalam bentuk IPK. Cuman mudahnya kalau dulu KD-nya sudah dipecah-pecah. KD1, KD2, KD3. Sekarang rumitnya CP itu dalam satu gelontoran paragraf gabungan dari berbagai macam KD itu. Sampai sini dulu lah Pak Rahman. Gimana, ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke. Jadi kawan-kawan sekalian, ini adalah yang warna kuning ini, inilah yang disebut dengan capaian pembelajaran. Ini semua sebenarnya adalah yang penjelmaan dari KIKD yang kemudian tersusun dalam suatu paragraf panjang yang seperti ini. Inilah yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Ali. Barangkali bisa dilanjut ini Ustadz. Ya, jadi setelah itu dibentuk dalam bentuk TP dan ATP, kemudian kita membedahnya dalam bentuk pekan jam pelajaran. Jadi untuk mensukseskan yang TP tadi, contoh nih, dari pedahan CP tadi menjadi 10 TP, 10 tujuan pembelajaran. TP1, TP2, TP3, TP4, sampai TP10. Contoh, TP1 dan 2 itu fokus di elemen Al-Quran. TP3 dan 4 fokus di elemen akidah. TP 5, 6 fokus di akhlak dan lain sebagainya. 9, 10 di elemen tarikh atau sejarah. Dari masing-masing TP tadi, untuk menyelesaikan seorang guru bisa menyelesaikan, siswa bisa memahami TP itu butuh berapa jam, itu juga harus ditentukan. TP1, tujuan pembelajaran 1, itu saya butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikan, atau 3 jam pembelajaran, atau 1 kali pertemuan, itulah di situ. Kemudian dari TP tersebut, kira profil Pancasila apa yang akan kita ajarkan di sana. Kalau di situ menjelaskan terkait dengan siswa mampu membaca ayat Al-Quran dengan baik benar dengan sesuai dengan tajwid, maka tentunya di situ profil pelajar Pancasilanya berarti beriman dan bertakwa. Contoh, siswa mampu menjaga dirinya sehingga tidak terpengaruh dengan dunia luar. Berarti bagaimana dia mujadah nafs. Berarti profil pelajar Pancasilanya apa? Contoh umpamanya dia akhlak mulia. Siswa dapat bergaul di masyarakat dengan baik, berarti profil pelajar Pancasilanya dia berkebinekaan global. Silakan, ada 6 profil pelajar Pancasila yang masing-masing TP tersebut akan menjurus ke profil pelajar Pancasila yang mana. Kemudian di situ ada istilah glosarium atau kata-kata baru. Contoh di situ yang saya buat di situ untuk aspek Al-Quran dengan tujuan pembelajaran seperti itu kata-kata barunya umpamanya makhrijul huruf.
Saya berpendapat umpamanya siswa saya di kelas 10 itu masih belum begitu mengenal dengan kata-kata makhorijul huruf. Maka dalam pembedaan ini glosariumnya saya tulis di situ makhorijul huruf. Tujuannya apa? Saat kita menerapkan kegiatan belajar mengajar nanti, kita memberikan penjelasan kepada siswa bahwa di materi ini ada istilah makhorijul huruf. Apa sih makhorijul huruf? Makhorijul huruf adalah tempat atau bagaimana kita melafalkan sebuah huruf. Nah, itu kita sampaikan kepada siswa. Ada juga umpamanya dengan istilah kompetensi umpamanya. Apa sih kompetensi? Kita jelaskan kepada siswa hanya untuk penekanan aja. Nah, dari pemecahan ini nanti akan kita telurkan dalam bentuk modul ajar. Di tempat saya juga sudah ada di situ yang saya kasih ke Ustadz Rahman untuk modul ajarnya. Jadi setelah ini kita buat, nanti ditelurkan, ditarik lagi untuk dibentuk dalam bentuk modul ajar. Di situ sebenarnya modul ajar hanya copy paste dari pemecahan ini sebenarnya. Mungkin contoh modul ajarnya Pak Rahman bisa di share screen yang dari saya. Ya. Saya cari dulu. Yang Piki atau yang mana? Ya, mungkin yang satu aja, yang elemen Al-Quran aja nggak apa-apa. Elemen tarik Piki. Akidah Al-Quran ini coba. Sementara dibuka dulu. Hilang-hilang suaranya ya. Tadi sempat masalah jaringan. Tapi kayaknya tidak, yang Word-nya ini tidak bisa. Enggak bisa di share screen ya? Ya, enggak bisa. Ya nanti mungkin bisa dibagikan aja Pak Rahman kalau kawan-kawan mau. Dibagi aja contoh modul ajarnya seperti itu yang sudah jadi. Bapak Ibu kalau mau dimodifikasi ya silakan. Kalau memang punya kreatif sendiri ya silakan saat nanti Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum prototipe sekolah penggerak. Tapi sekali lagi tenang saja, nanti ketika diterapkan kurikulum sekolah penggerak tetap akan ada pendampingan lanjutan, pendalaman materi lagi, mungkin ada diklat juga beberapa hari. Tapi sekali lagi minimal guru agama yang ikut hadir dalam Zoom meeting ini sedikit banyak sudah tahu sekilas sehingga nanti bisa ya ecak-ecaknya di sana ikut menjelaskan lah gitu. Jadi ada nilai tersendiri, oh guru agama ini sekarang wah lebih cepat menangkap informasi umpamanya gitu. Itu Pak Rahman mungkin dari saya penyampaian. Kalau mau dibuka diskusi ya monggo. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih muskil perlu dijelaskan Pak Rahman sendiri ya dipersilakan Pak Rahman. Saya kira sudah sangat gamblang sekali. Jadi sebenarnya ini beruntung sekali karena Pak Ali Kurniawan ini menimba pengetahuan tentang kurikulum prototipe ini selama 10 hari ya, Mas Ali ya? Lebih malah Pak Rahman. Saya sampai hampir 2 bulan sebenarnya. Cuman yang fokus untuk sekolah ya 10 hari. Ya, tapi untuk pemateri sampai 2 bulan kemarin di Purwokerto. Dan ini sudah dipaparkan kepada kita, meskipun ini barangkali sebagai bagian dari masih bentuk perkenalan, tetapi paling tidak sudah ada bayangan-bayangan tentang isi kurikulum prototipe itu bagi teman-teman sekalian, sehingga harapannya ketika nanti ini ada sosialisasinya, paling tidak ya kita sudah punya pengetahuan awalnya bahwa seperti ini nanti. Barangkali masih ada, kita berikan lagi 3 pertanyaan karena Ustadz Ali ini sudah kemalaman, belum makan malam juga barangkali. Ingat waktu di hotel ini. Ya, oke. Barangkali teman-teman sekalian masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita. Kami persilakan. Tapi Pak Rahman mau tanya. Iya Ibu Fatimah, silakan. Ini Pak menyangkut itu tadi yang CP itu nya 1 tahun ya, yang target itu tadi, yang capaian CP-nya tadi yang di Excel itu ya. Iya. Gimana Ustadz Ali? Ya, jadi CP itu di masing-masing fase beda-beda. Untuk fase E
itu CP fase E itu untuk kelas 10. Saya ulang lagi. CP di fase E itu untuk kelas 10 selama 1 tahun. Satu. Tapi CP yang ada di fase F itu untuk 2 tahun. Yaitu kelas 11 dan kelas 12. Tapi beliau Makanya, ini guru SD loh, Pak. Oh, guru SD. Berarti kalau guru SD fasenya itu di fase A untuk CP-nya untuk kelas 1. Masing-masing fase kalau SD itu 1 CP. Fase A ya kelas 1, 1 CP, CP fase A kelas 1, CP fase B kelas 2, fase C kelas 3 terus ada. Tahun Dik, 1 per CP, tahun. 1 fase, Iya. 1 tahun jadi, ya. nanti kita yang bagi Bu Fatimah. Yang mana Iya. semester ini, yang mana semester ini kan begitu. Itu maaf implementasinya ada saya dengar ini Pak, katanya bisa digabungkan misalnya mungkin kita totalkan kita ambil semua dalam waktu yang apa namanya misalnya dalam 3 bulan kita ambil semua itu materi. Bagaimana itu maksudnya Pak? Ya, jadi gini. Mungkin bisa kalau dulu istilahnya sistem SKS Ibu Fatimah. Jadi ada sekolah yang sistem blok. Untuk 3 bulan ini fokus di 5 mata pelajaran umpamanya. Tapi tetap tidak mengurangi jam. Jadi sekolah tersebut mengalokasikan untuk 3 bulan ini 5 mata pelajaran selesai 1 tahun. Maka setelah itu ya free. Mungkin fokus di peningkatan kompetensi yang lainnya tapi nggak tatap muka di dalam kelas. Nanti untuk 3 bulan berikutnya untuk pelajaran yang lain. 3 bulan berikutnya ini bebas. Ini yang disebut dengan merdeka belajar. Sekolah boleh membuat sistem yang seperti ini. Sistem blok, sistem SKS. Kalau ditempuh dalam waktu 3 bulan ditetar terus, nggak disela-sela dengan mata pelajaran lain, mungkin hanya 5 mata pelajaran dalam 3 bulan tersebut, itu akan terselesaikan dalam waktu 3 bulan. Besok lagi 3 bulan, ini gurunya bisa, ya itu tadi bisa free setelah 3 bulan. Ini bergantung dengan kebijakan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah yang Bapak Ibu bertugas di dalamnya. Terus ini Pak, penilaiannya kan katanya ada formatif dengan sumatif. Oh ya, belum ke sana tadi ya, lupa saya. Tadi belum sampai di sana nih Pak Rahman? Ya betul. Ya belum. Oke, setelah kita paham modul ajar, jadi dalam kurikulum sekolah penggerak itu ada nilai penilaian atau asesmen, sekali ulang lagi. Kalau dulu ngomongnya penilaian, sekarang ngomongnya sudah asesmen. Jadi kalau orang ngomong asesmen berarti penilaian intinya. Jadi nanti kalau sudah masuk di kurikulum prototype, ngomongnya kita sudah asesmen. Ada 2 asesmen. Asesmen formatif, asesmen sumatif. Saya ulang lagi, ada 2 asesmen atau 2 penilaian dalam setiap mata pelajaran tersebut. Asesmen formatif, asesmen sumatif. Kemudian asesmen sumatif terbagi menjadi 2. Sumatif lingkup materi, sumatif akhir pembelajaran. Saya ulang lagi, untuk sumatifnya ada 2. Sumatif lingkup materi, sumatif akhir pembelajaran. Oke, saya sekarang sinkronkan di yang sudah berlalu. Kalau dulu ada penilaian harian atau PH di setiap KD yang sudah kita ajarkan, kalau sekarang PH tersebut istilahnya asesmen formatif. Contoh, asesmen formatif 1, berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan tujuan pembelajaran 1. Kemudian asesmen formatif 2 dilaksanakan ketika sudah melaksanakan tujuan pembelajaran 2. Dan asesmen formatif itu berdasarkan berapa tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat pecah dari CP yang sudah ditentukan. Makanya setiap guru itu beda-beda. Guru A dari CP itu dibedah menjadi 5 tujuan pembelajaran. Guru B 8, guru C 9 ini bebas. Tapi di kabupaten kami akan membuat kesepakatan, mungkin bisa ditiru di Sidrap juga, di MGMP atau KKG silakan dibuat kesepakatan bahwa CP ini dibuat menjadi 10 TP, ya silakan, boleh. Karena mungkin dalam satu kabupaten dengan kondisi siswa yang sama. Tapi kalau di luar kabupaten kayaknya beda, nggak bisa dipaksakan. Jadi asesmen formatif itu disebutnya kalau dulu penilaian harian. Kemudian
asesmen sumatif lingkup materi itu kalau dulu mengatakan penilaian harian bersama atau PHB. Setelah dia melaksanakan pembelajaran beberapa tujuan pembelajaran dalam satu elemen, contoh aspek Al-Quran, selesai diadakan penilaian, maka penilaian disebut dengan asesmen sumatif lingkup materi. Kenapa? Satu lingkup materi dalam satu elemen tapi beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian setelah pembelajaran itu selesai di akhir semester, maka disebut dengan asesmen akhir semester. Kalau dulu disebut dengan penilaian akhir semester atau PAS. Kalau sekarang di kurikulum prototipe itu disebut dengan asesmen sumatif akhir semester. Ya. Nah, dari masing-masing nilai itu nanti akan dibawa di penilaian. Kalau Bapak Ibu menggunakan e-raport nanti tinggal masukkan saja. Formatifnya dimasukkan, sumatifnya dimasukkan. Gitu. Kan di K13 ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Apakah sistem ini tidak lagi diadopsi di asesmen di kurikulum prototipe ini? Ya, jadi sampai detik ini sejauh saya mempelajari baik di Dapodik maupun di e-raport itu memang belum memunculkan bagaimana mencari nilai sikap. Tapi kawan-kawan untuk penilaian sikapnya diambil kayak penilaian sikap yang ada di kurikulum 2013. Ya, dengan melakukan diagnostik. Ya, jadi bagaimana kita mendiagnosa siswa-siswa, oh si A secara pengamatan guru sikapnya kurang bagus, maka dia mendapatkan nilai mungkin C, kemudian mungkin B. Tapi kalau dulu ketika siswa mendapatkan nilai C di pelajaran agama, maka dia otomatis tidak naik kelas. Sekarang sudah nggak ada lagi, ya nggak ada. Jadi mau C semua ya nggak masalah. Dan satu kali lagi, sekarang nggak ada istilah KKM. Jadi Bapak Ibu, kalau mau menemukan KKM itu secara pribadi, Ibu atau Bapak sebagai seorang guru, contoh, saya ngajar agama ini standar saya akan saya jadikan dia tuh lulus ketika dia mendapatkan nilai 76. Itu hanya berdasarkan penilaian Bapak Ibu. Jadi sekolah tidak ada penentuan KKM. Sampai detik itu seperti itu. Tapi sekali lagi ini perubahannya begitu pesat. Jika nanti 1 tahun lagi akan ada KKM karena melihat mengevaluasi dengan tidak adanya KKM di Carut Marut, ya kita nggak tahu. Ini selalu ada perubahan, gitu aja. Tapi sekarang ini nggak ada namanya KKM. Yang ada ketidaktuntasan barangkali. Ya, yang ada ya tinggal Bapak Ibu mau menaikkan anak tersebut apa tidak, gitu aja. Kalau menurut Bapak Ibu, oh ini nggak bisa naik kelas ya, nggak naik kelas. Nanti naik kelasnya siswa tersebut berdasarkan penilaian dari Bapak Ibu yang tahu di lapangan. Nilai dia 60, tapi dia bagus, mau dinaikkan ya silakan. Gitu. Ini sekarang ini yang berlaku. Tapi nggak tahu nanti semester depan mau ada seperti apa ya, kita sekali lagi kurang tahu. Dan sekali lagi kurikulum ini akan diresmikan di 2024. Jadi tahun-tahun ini masih bagaimana banyak mengevaluasi mana yang kurang akan dipenuhin oleh Mas Menteri sebelum diketok palu menjadi kurikulum apa nanti ketika di tahun 2024. Ya, oke. Penilaian juga sudah. Saya pikir sudah lengkap ini, mulai dari pengenalan sampai masuk kepada kontennya, sampai kepada penilaian kawan-kawan sekalian. Saya cuma ingin mengatakan begini. Benar apa yang dikatakan oleh narasumber kita bahwa untuk bisa memaparkan secara gamblang tentang kurikulum prototipe ini rasa-rasanya mustahil hanya dalam waktu lebih dari 1 jam ini seperti yang kita lakukan sekarang. Tetapi paling tidak, sekali lagi kawan-kawan sekalian, guru PAI di Kabupaten Sidrap selangkah bahkan mungkin 3 langkah lebih maju dari guru-guru lainnya, karena sosialisasi kurikulum prototipe ini masih ada di seputaran wilayah Jawa ke sana kan. Untuk wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah itu belum ada. Tetapi alhamdulillah pada malam hari ini guru-guru PAI Kabupaten Sidrap melalui Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Sidrap difasilitasi oleh Matinulu Institute yang memiliki podcast ini
paling tidak dengan fasilitas itu kita memiliki pengetahuan yang sifatnya mendasar, yang sudah bisa kita jadikan sebagai landasan untuk bisa memperdalam. Saya pikir Ustadz Ali, pertemuan ini bukan yang pertama dan terakhir, karena setelah ini saya yakin akan banyak teman-teman yang akan berusaha untuk mendapatkan nomor kontaknya Ustadz Ali untuk menjadikan masih ada. Ternyata Ibu Neti masih ada, Ustadz. Oke, silakan Bu Neti sebelum kita tutup. Terakhir. Iya. Jadi sepertinya begini Ustadz, katakanlah ada sekolah siap, apakah itu sekolah penggerak, misalnya yang siap untuk melaksanakan mencoba kurikulum prototipe. Maaf, suaranya kurang bisa diterima kayaknya ya. Diulang lagi Bu suaranya Bu. Bonet suara tak? Iya, ini Ustadz, sekiranya misalnya ada sekolah penggerak atau ada sekolah yang ingin mencoba untuk menerapkan kurikulum prototipe ini, kira-kira sudah lengkap semua buku teksnya atau modul ajarnya kah yang bisa di mana kira-kira bisa kita dapatkan itu? Apakah mungkin ada secara digital atau bagaimana? Kan di sekolah kita ini kurikulum prototipe untuk 2021 ini misalnya sudah lengkap buku teksnya apanya. Nah, itu berarti kita sudah pakai lagi buku teks yang lama. Buku ajarnya. Iya. Barangkali saya pertajam ini pertanyaannya Bu Neti Ustadz Ali. Ini kan misalnya, mohon maaf Bu Neti, barangkali bisa di-mute dulu. Misalnya saja, ini kan sekolah saat ini mereka sudah menggunakan buku-buku K13. Tiba-tiba ada perubahan kurikulum, ini kan berimbas akan munculnya lagi buku-buku bahan ajar baru, kan gitu. Jadi bagaimana dengan buku-buku lama ini? Apakah masih bisa tetap terpakai meskipun kurikulumnya adalah kurikulum baru, kan seperti itu? Ya. Jadi gini, langsung Pak Ustadz Rahman. Ya, silakan. Ya, jadi gini, satu hal lagi yang perlu kita pahami Bapak Ibu, ini yang menjadi kelemahan kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Dan saya nggak mau guru agama masuk di dalamnya. Apa itu? Kita tidak boleh mengajar patokannya dengan buku pembelajaran. Maka ini kita akan terkekang dengan itu. Jadi buku yang sekarang Bapak Ibu ada, mungkin di perpustakaan ada, itu hanya satu bagian dari bahan ajar. Bukan menjadi referensi utama saat Bapak Ibu mengajar. Yang menjadi referensi apa? Yang menjadi referensi yaitu tujuan pembelajaran. Maka ketika Bapak Ibu sudah menjadikan tujuan pembelajaran itu sebagai target utama, sumbernya dari mana? Mau dari buku K13, mau dari buku sekolah penggerak, mau dari buku KTSP, ini sudah bebas, lepas dari situ. Jadi nggak ada buku yang tidak terpakai lagi. Mungkin susunan babnya akan berbeda. Contoh, terkait dengan mujadah an-nafs kalau di tingkat SMA, itu dia ada di pembelajaran yang pertama, tapi di buku itu yang ketiga, ya nggak masalah. Tetap kita ambil buku itu, kita pakai, tapi mungkin susunan babnya akan berbeda. Dan cara ngajar kita, jangan mengurutkan dari bab yang ada di buku, Bapak Ibu, karena itu akan berbenturan dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam modul ajar. Tapi bagaimana buku itu hanya menyesuaikan dengan kita, jangan kita menyesuaikan dengan buku. Modul ajarnya belajar tentang ini. Kita cari buku referensi yang ada dalam perpustakaan atau di kurikulum 13 kah, di KTSP kah yang sinkron dengan tujuan pembelajaran. Jadi sekali lagi Bu Neti, bagaimana dengan buku kurikulum 13 tetap dipakai, karena nanti bab-babnya pun akan ada di sana. Tapi tidak berurutan bab 1, bab 2, sampai bab terakhir. Dan kita sekali lagi jangan ngajar berdasarkan urutan bab. Jadi modul ajarnya di mana kita bisa dapat, Ustadz? Ya, untuk modul ajar, Ibu tingkat SMA apa tingkat SD atau SMP? SD.
SD. SD. Jadi modul ajar untuk sekarang ini ya masih berupa kreativitas guru-guru tersebut. Bu, Ya, Ibu, itu Bapak mungkin kalau cari di website, cari di download ya mungkin belum ada karena belum yang mau ngupload. Iya, itu tadi Nah, maksudnya kita sudah siap untuk melaksanakan kurikulum prototipe itu, kita bisa dapatkan modul ajar itu di mana supaya kita bisa ya itu sesuaikan nggak akan dengan bisa, Bapak buku Ibu. Ibu harus membuatnya. Oh, Makanya begitu. nanti ketika sekolah Ibu menerapkan kurikulum sekolah penggerak atau prototipe tadi, pasti akan ada pembinaan untuk membuatnya. Saya kalau tingkat SMA Ya. kelas 10 dan kelas 11 saya udah punya. Bisa Bu, saya sudah share ke Pak Rahman, mungkin Pak Rahman bisa bagi-bagi di Kabupaten Sidrap. Kabupaten Sidrap itu provinsinya mana? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan ya. Mungkin di Sulawesi Selatan sana di kalangan MGMP atau di kalangan kelompok-kelompok Akpai, silakan dibagi aja yang punya saya itu bebas. Tapi yang SD saya belum buat karena saya nggak ngajar di sana. Dan nanti sekali lagi Ibu akan dibimbing untuk membuat itu saat sekolah Ibu menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Jadi siap-siap saja Bu Net. Nanti kalau sekolah tak jadi sekolah penggerak akan. Sekolah penggerak mudah-mudahan ini. Ini kan tanggal 15 ada pendaftaran ya. Mudah-mudahan kita bisa masuk semua. Iya. Enggak, kalau sekolah penggerak alhamdulillah lolos tahun ini. Oh, lolos. Sudah kalau ya, penggerak. Nanti akan ada bimbingan Ibu. Akan ada bimbingan nanti. Ibu akan dipanggil juga untuk mengikuti bimbingan. Iya. Oh, iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya cari-cari tadi Pak Ketua Akpai ini kayaknya belum muncul ini. Lempar. Pak Ketua Akpai. Kapan keluar? Oke, sebelum kita tutup, Pak Ketua Akpai mohon muncul dulu kalau Anda ada. Kak Budi. Oke, tadi Ibu yang mengawali, kami minta Ibu memberikan closing statement, Ibu kasih tentang kegiatan ini sebelum kita menutup. Sekali lagi kami mohon kesediaan Ibu untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Ibu. Halo. Halo, iya. Jelas? Ya, oh iya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah tentunya kita warga Kementerian Agama khususnya teman-teman guru GPAI sangat bersyukur malam ini mendapat materi terkait dengan kurikulum prototipe. Artinya mereka sudah punya bekal meskipun mungkin bahwa waktu ini sangat sempit dalam hanya beberapa jam, tetapi saya pikir ini sangat berarti buat guru-guru GPAI. Mungkin intinya seperti ini bahwa guru-guru GPAI khususnya di Kabupaten Sidrap benar-benar harus bekerja ekstra untuk bagaimana memberlakukan kurikulum ini. Nanti bukan hanya merdeka belajar, tapi merdeka mengajar. Artinya guru-guru harus menyusun program-program bagaimana mencapai CP tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ali. Jadi memang butuh waktu ekstra teman-teman untuk menganalisa program-program yang ingin dicapai. Alhamdulillah saya sebenarnya setuju dengan cara ini dalam artian seperti ini bahwa apa yang ingin dicapai itu diserahkan kepada guru, apa masing-masing di daerah untuk yang sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Sehingga memang benar-benar kemampuan guru harus diasah melalui pendampingan. Semoga nanti sekolah atau guru-guru yang lolos masuk sekolah penggerak sehingga kurikulum ini bisa diberlakukan di Sidrap. Ya, itu terima kasih Bapak Ali Kurniawan atas materi ini. Sama-sama Ibu. Ya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan nanti GPAI Sidrap. Tidak Bu. Tidak mungkin ada hal-hal yang. Kapan-kapan Insya Allah main ke sana Insya Allah Ibu. Iya, alhamdulillah. Insya Allah. Iya, Insya Allah siap. Kapanpun Pak Ali kalau ditugaskan ke sana saya Insya Allah kalau yang Pak Rahman lah nanti biar kita ketemu di sana di Akpai lah di sana. Iya. Iya, intinya bahwa teman-teman GPAI khususnya di Sidrap, mari tetap semangat
semangat menyusun pembelajaran untuk masuk kurikulum prototipe ini dengan membekali diri bagaimana merumuskan CP nanti ini bisa tercapai sehingga pencapaian tujuan pendidikan untuk mewujudkan siswa-siswi yang berkarakter insya Allah bisa terwujud, dan peningkatan mutu pendidikan agama khususnya di Sidrap bisa terwujud dengan keuletan dan tetap semangat dari GPAI Sidrap. Itu yang mungkin Pak Rahman sampaikan. Kawan-kawan sekalian, kita tiba di penghujung acara. Saya selaku inisiator dalam acara ini sekaligus atas nama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, atas nama Mati Nurul Institute, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ali Kurniawan, Adinda Ali Kurniawan, atas waktu, pikiran, ilmu yang telah beliau bagikan kepada kita untuk malam hari ini. Semoga Ustadz Ali tetap dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dilipati kebahagiaan. Dan satu yang saya tunggu, SK menjadi kepala sekolah. Siap, insya Allah. Oke. Insya Allah minggu ini insya Allah. Dengan moderatornya nanti. Insya Allah. Jadi ini nanti kawan-kawan sekalian, salah satu kepala sekolah yang mungkin masuk dalam kategori termuda. Bayangkan kelahiran 86. Masya Allah. Kelahiran 86. Luar biasa. Iya. Dan beliau memang sewaktu kami pelatihan kemarin di Bandung itu, saya satu kelas, bahkan satu kelompok dengan beliau. Saya banyak belajar tentang kurikulum prototipe ini. Saya banyak sharing pengetahuan. Dan satu kata yang pas untuk beliau. Beliau adalah anak muda yang luar biasa memang. Saya pikir cukup sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan terus berlanjut. Ustadz Ali jangan pernah bosan-bosan menerima kami, teman-teman dari Sidrap secara khusus ketika ada yang hendak dikoordinasikan. Saya pikir cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Minallahil musta'an alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live kawan-kawan ya. Iya. Senior semoga semuanya terus maju. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi. Itu tadi begini ceritanya. Saya kan tes ini Zoom. Ini kan Zoom di akun belajar dipakai. Katanya Zoom di akun belajar itu tidak ada unlimited, tidak ada putus-putusnya kan? Tidak kayak seperti Zoom biasa 40 menit. Jadi tadi 3 kali saya tes dalam waktu lebih 1 jam itu ternyata benar tidak ada putus-putusnya. Saya lupa bahwa itu memakan pulsa. Jadi pas tadi itu kita, pulsaku habis. Habis. Untungnya dia tidak putus koneksi kan? Habis ini Iya. Perlu pasang wifi Pak. Iya makanya saudara kenapa bisa moderatornya hilang baru tetap di jalan hostnya hilang. Bu Neti, kau dulu yang kendalikan bilang Bu Neti, kamera aku juga tidak memenuhi syarat. Nanti Pak Zainal tadi itu minta alihkan hostnya ke saya, jadi saya tadi alihkan itu ke Pak Zainal yang teman SMA itu. Iya. Tapi tidak ada mana jadi untungnya cepat, saya bilang cepat beli pulsa. Pas ada pulsa baru bisa connect kembali Bu, begitu tadi. Aduh pusing. Saya tunggu terus toh saya telepon dulu deh untungnya ada Ibu kasih tadi nelpon, saya bilang Bu kita arahkan dulu supaya pematerinya lanjut. Iya. Ini ada teman kita dari Papua. Halo Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Masyaallah Pak Ali. Tambah muda saja ini Pak Ali. Masyaallah. Pak Ali lewat taka. Jadi kalau Raja Ampat ya Pak Ali, Raja Ampat. Iya.
Jadi Masya Allah. Raja Ampat Karmana itu lupa Kak. tempatnya tempatnya ada itu kemarin film itu yang sempat viral itu. Saya lihat Pak Ali sudah ada tulisannya di Gurusiana ini. Oh, hebat sekali. Halo Pak Ali.